Trans TV 45.com, pelantikan penjabat desa di TTS bukan solusi yang tepat. Selamat malam dan selamat datang di Trans TV 45.com. Pemirsa, di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pelantikan 14 penjabat kepala desa pada tanggal 2 Desember 2024 menuai kontroversi. Banyak yang mempertanyakan, apakah langkah ini merupakan solusi tepat? Doni Tanoen, Ketua Forum Pemerhati Demokrasi TTS, menilai bahwa pelantikan ini justru menyimpan motif terselubung. Ia menduga kuat penjabat Bupati TTS, Superius Sipa, hanya menggunakan pelantikan ini untuk kepentingan lain. Doni Tanoen juga meminta Kepala Dinas PMD TTS untuk ikut bertanggung jawab, jangan cuci tangan. Baik, jadi berkaitan dengan pelantikan 14 penjabat kepala desa dan pengaktifan kembali kepala desa Pene Selatan. Saya pikir dengan pelantikan ini bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan. Mestinya penjabat bupati, dinas PMD harusnya proses pelantikan itu pasca tanggal 19 Juni ketika gagal cair tahap 1 dana desa. Mestinya tanggal Juli itu sudah harus pelantikan penjabat kepala desa. Sehingga kurang lebih 5 bulan kepala desa mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan proses APBDes perubahan untuk bisa cair tahap 2. Bagaimana hari ini sudah di bulan Desember, yang kemudian deadline waktu itu tanggal 13 Desember. Pelantikan tanggal 2, kapan sertijab. Sehingga mudah-mudahan teman-teman penjabat kepala desa yang dilantik dengan range waktu 10 sampai 11 hari itu mampu menyelesaikan. Pertanyaannya, ada pertimbangan apa sehingga bulan Juli itu tidak lakukan pelantikan, baru bulan Desember pelantikan. Dan kalau kemarin misalnya mau penonjopan 14 kepala desa itu, mestinya dinas PMD juga ikut dinonjopkan. Kenapa? Dinas PMD itu sebagai dinas pengendali. Soal kuasa pengguna anggaran dana desa kepala desa, iya benar. Tapi yang mengeluarkan SP2D itu kan dinas PMD. Kalau dana tahap 1 dia belum pertanggungjawabkan, kenapa harus cair lagi tahap 2 dan tahap 3? Kan tahun 2023 ke belakang itu dana desa dicair dalam 3 tahap. Sehingga saya sebagai Ketua Forum Pemerhati Demokrasi berkaitan dengan soal pelantikan, saya tegas menyampaikan bahwa itu tidak akan menyelesaikan persoalan dana desa itu. Misalnya kita kasih contoh Supul. Ya, waktu itu di penjabat kepala desa dilantik saat itu Bupati definitif Pak Epi Tahun. Tapi kemudian dinas PMD dengan camat tidak mengamankan SK Bupati itu, dalam hal ini tidak melakukan sertijab. Nah, ini juga saya lihat akan sama. Biasanya kemarin tanggal 2 dilantik 14 penjabat kepala desa itu, kemudian harus ada instruksi tanggal 3 itu serentak semua camat berproses untuk sertijab. Sehingga betul-betul penjabat kepala desa punya kewenangan untuk melaksanakan sejumlah aktivitas, mempersiapkan dokumen termasuk APBDes perubahan sehingga tanggal 13 itu bisa posting. Dan kuat dugaan saya bahwa tahap 2 pasti gagal cair. Karena dengan dilantik di last minute, baik teman-teman perangkat desa yang ada itu loyal. Tapi kalau mereka tidak loyal dengan penjabat, siapa yang harus bertanggung jawab lagi? Sehingga saya berharap dinas PMD tidak boleh cuci tangan. Dan ini pelantikan penjabat di last minute ini hanya celah yang dinas PMD gunakan untuk kemudian cuci tangan. Seolah-olah kesalahan itu murni ada di kepala desa. Padahal biasanya dinas PMD sebagai dinas teknis, dinas pengendali, harusnya ikut bertanggung jawab. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Baik, hal yang kedua berkaitan dengan pasca tanggal 19 Juni, tanggal 1 Juli penjabat bupati, saya mestinya menyampaikan kepada publik melalui media bahwa 15 kepala desa akan segera di BAP, termasuk kepala dinas PMD, sekretaris dinas PMD dan kabit yang membidangi PMDes itu. Dan kemudian 15 desa itu direkomendasikan untuk diaudit oleh inspektorat. Hari ini juga mestinya penjabat bupati juga menyampaikan ke publik terkait hasil audit. Dia pelanggaran administrasi atau pelanggarannya adalah menyangkut kerugian negara. Dan kalau pelanggarannya administrasi, ya saya pikir dinas PMD punya tanggung jawab bersama inspektorat mendampingi kepala desa yang melakukan pelanggaran administrasi untuk kemudian dia memperbaiki. Tapi kalau ada yang pelanggarannya sudah unsur tindak pidana korupsi, ya mestinya diproses. Dan kita ketahui pasca Kejaksaan Negeri TTS mengambil LHP 2 desa yang
adalah bagian dari 15 desa dalam hal desa Supu dan desa Olais. Kemudian dalam waktu yang sesingkat itu segera lakukan pelantikan penjabat kepala desa. Sehingga kembali saya tegaskan bahwa ini bagian dari strategi cuci tangan. Kepala Dinas PMD bersama sekretaris dan kabit Pemdes menggunakan celah ini menjadi Pilatus. Tidak boleh, harus bertanggung jawab. Gentleman, kepala dinas harus bertanggung jawab sebagai dinas pengendali. Terima kasih.